Rehab lahan karena baru berapa bulan di sini, 8 bulan atau 7 bulan kan. 7 bulan tapi pepayanya sudah mantap sekali ya Pak ya. Boleh Pak kita jalan-jalan ke keliling-keliling Pak lewat sini? Boleh. Nah ini Pak Dul Sobat Survivor, luar biasa. Seorang petani dari Aceh ya, tapi memang asalnya dari Jawa sih. Perantau di Aceh. Perantau ya. Tapi sudah disebut dengan petani transmigrasi kayaknya Pak ya. Nah ini adalah tanaman pepayanya. Iya. Kalau tanaman pepayanya Pak Duta itu rebah-rebah itu Pak. Kira-kira penyebabnya apa tuh Pak Dul? Ya karena di sini lahan gambut kan akar naik terus bawah air, jadi akar kan naik terus kan nggak ada kekuatan, dia kena angin sedikit rubuh. Jadi solusinya kalau Pak Dul sendiri gimana? Ya ditimbun terus benarnya. Ditimbun terus ya? Kan ya capek. Istilahnya pepaya kan hasilnya kurang juga kan. Luar biasa. Jadi buahnya dipanen setiap saat kah atau gimana? Ya kalau ada tengkulak yang mau dipanen, kalau enggak ya enggak gitu. Untuk sayur ini ya? banyak sayur kan. Kalau Californianya masih kurang sini. Peminat ya? Ya California bisa jual tiap hari, cuma ini buahnya kurang, banyak yang jadi sayur malah. Oke Sobat Survivor, ini adalah lahan Pak Duta di lokasi Sepunggur. Sepunggur itu di mana? Di pemukiman transmigrasi yang ada di Kabupaten Bulungan. Pak Duta bersama kawan-kawannya masuk di tahun 2017. Dan sudah banyak yang berhasil Pak ya? Iya banyak. Tentu standar berhasil orang berbeda-beda. Ada yang berhasil menanam kelapa, ada yang berhasil dapat kerja di luar. Ada apa lagi berhasil tanam kelapa, pisang Pak ya? Pisang. Nah ini tetangga Pak Duta sebelah sini tanamnya pisang Pak ya? Nah, ini orang lokal ini. Oh memilih tanaman pisang Pak ya? Ya memilih tanaman pisang. Hampir semua pisang Pak ya? Ya. Kalau Bapak melihat peluang sekali kah Pak atau gimana? Ya di sini ya sebenarnya peluang sekali untuk tumbuh pisang itu bagus. Cuma kendalanya itu harganya terlalu murah. Jadi beliau ini tetap bertahan di pisang itu kenapa Pak? Kalau ini kan sebab dia paling datangnya 1 minggu sekali untuk merawat ini sambil ambil pisangnya. Oh jadi nggak tinggal sini Pak ya? Tidak tinggal sini. Oh gitu. Nah itu pisangnya tuh banyak banget Sobat Survivor. Ini lahannya ini. Ini warga Dayak atau warga apa? Warga Dayak. Oh warga Dayak ya? Tekapa. Oh warga Tengkapa. Ya, Tengkapa. Terus yang 100 ke belakang dia pasrahkan kepada saya untuk garap sekuat saya gimana. Tapi nggak diganggu monyet Pak ya pisangnya? Tidak. Ya itu apa sebab yang di belakang memang sengaja saya kasih semak kan yang dekat jalan yang monyet. Jadi monyet enggak seberapa. Kalau di belakang bersih sekali, memang waktu itu beruk pun sampai masuk ke dalam. Oh gitu Pak ya? Ya. Malah berbalikan Pak ya? Ya. Saya pikir kalau dengan bersih beruk enggak masuk. Ya. Nah ini warga lokal juga Pak? Lokal juga ini. Wah ini pisang juga Pak ya? Pisang juga. Diangkutnya pakai perahu kah Pak atau apa kalau mereka perahu. panen? Oh mereka panen pakai perahu ya? Iya pakai perahu. Jadi kalau misalnya tidak tinggal maka yang bisa dikembangkan itu pisang. Ya pisang. Jenis kepok ya? Ya. Oke. Subur sekali itu dipupuk juga nggak sih sama beliau Pak? Itu saya rasa enggak juga. Karena memang sudah lahannya subur Pak ya? Iya. Jadi Pak, ini kan ada pisang. Terus apalagi nih Pak yang sudah intens dipanen sama warga di sini jenis tanaman-tanaman jangka panjang? Jangka panjang. Kelapa ya? Kelapa. Nah ini dia kelapanya nih. Kebetulan kita bahas kelapa. Kalau yang di sini warga lokal juga kah atau? Ini orang Trans juga. Oh warga Trans ya? Dari daerah mana kalau boleh tahu Pak? Ini dari daerah Wonogiri. Oh Wonogiri. Nah yang di sana itu bukan? Ya itu istrinya. Oh gitu lagi sedang dah? Ya sedang mencuci. Oh gitu. Terus sementara di orang itu masih mentraktor itu. Wah. Di sini itu Pak siapa itu Pak? Pak Marianto. Pak Marianto. Ya di sini menghasilkan bawang prenya pun oke juga. Kalau nggak salah Pak Marianto saya dengar dulu dari Magelang bukan ya? Bukan. Wonogiri. Wonogiri. Ini kelapanya tuh bagus banget tuh Sobat Survivor. Terus dia itu bikin pupuk itu fotosintesis. Oh, bukan pupuk sendiri? Ya, bikin buat pupuk sendiri. Boleh kita lihat Pak? Ya, hari. Wah, itu luar biasa. Halo Bu, jalan-jalan Bu ya. Nah, sudah ada perahunya Pak ya? Ya, sudah ada. Oh, jadi bikin sambil berjualan kan? Oh, sambil jualan. Ini pupuk organiknya Pak ya? Ya, ini yang dari telur sama micin. Dari telur, micin sama apa lagi Pak? Sama
terasi. Dari terasi? Iya. Berarti bisa buat bumbu juga nih berarti Pak? Enggak ya? Ibunya ini perahu sendiri ya? Wah, ini yang biasa untuk angkut hasil panen itu ke kota? Selimau. Oh, ke Selimau, ke Tambangan? Ya, ke Tambangan. Nanti di Tambangan siapa yang ambil lagi? Ada nganunya sendiri. Ada langganan? Iya, langganan sendiri. Habis itu dari sana bawa barang dagangan untuk dijual. Seperti beras kah, apa semua. Sobat Survivor 5 tahun ya, transmigrasi sudah semaju ini Sobat Survivor. Tanaman-tanamannya sudah banyak gitu. Terus kita jalan lagi ke sana? Oke. Ini sudah tadi pisang, kelapa, apalagi nih Pak yang bisa kita lihat nih tanaman-tanaman yang lebih pendek umurnya kira-kira apa Pak? Ya itu kangkung biasa di orang yang untuk harian. Bisa menghasilkan juga Pak ya? Ya menghasilkan kangkung, bayam cabut. Bayam cabut. Seperti yang nanti itu Pak Dul itu ada ubi rambat juga. Labu kapsul. Labu kapsul? Ya ada. Wah, kita bisa beli itu Pak ya? Saya penasaran. Ini Pak, sini Pak. Ya itu. Oh, itu ya, sudah mengerjakan tempat lokal. Oh, jadi pinjam pakai lahan lokal. Ya, itu. Seberapa besar sih kesempatan kita untuk pinjam pakai lahannya warga lokal yang tidak dikelola sini Pak? Banyak nggak Ya, sih Pak? Banyak yang perlu yang bersedia untuk digarapkan. Daripada cuma, bongkar Pak ya? Ya, cuma kadang orangnya saja pun sini agak berkurang, maksudnya kekuatannya berkurang lah. Terbatas ya? Terbatas, sedangkan cari pekerja saja pun ada susah di sini. Oke. Itu. Jadi Sobat Survivor kita akan melihat Pak Dul. Beliau adalah perantau. Kemarin saya sempat meliput beliau karena sebenarnya Pak Dul ini menurut pengakuannya beliau juga terinspirasi atau terdorong, termotivasi untuk datang ke sini setelah menonton konten Asian Survivor. Siapa beliaunya nanti kita akan coba untuk izin meliput, dan ini sudah siapkan dermaga ya? Ya, itu untuk tempat sayur apa semua. Wah, luar biasa. Ya, untuk persiapkan untuk para petani yang di sini. Nah, itu beliaunya tuh. Sekarang sudah panjang rambutnya ya? Iya. Oh, luar biasa. Jungsang Taekwondo. Nah, ini adalah hasil panennya Pak ya? Ya, ini yang pepayanya banyak sekali di sana itu. Pepayanya banyak. Nah, ini ada apa namanya? Bunga kates. Oh, bunga pepaya. Pucuknya dijual juga Pak ya? Iya. Nah, ini Pak Dul ini. Assalamualaikum. Woi, langsung didor ini. Gimana kabar Bapak? Baik. Ini luar biasa nih, kita ketemu lagi setelah 1 tahun Pak ya? Iya. Ya, ini kemudian memilih pindah dari sini tuh gimana Pak pertimbangannya? Kemarin pengen lahan agak luas lah. Oh, lahan agak luas ya? Saya kan cuma 1/4, di sini 1 hektar. Iya, boleh kita pakai ini biar suaranya lebih jelas Pak ya sambil kita ngobrol. Amit Pak ya. Pak Dul, luar biasa. Aduh, ntar sudah saya tidak kenali, sudah gondrong soalnya. Luar biasa Sobat Survivor. Jadi kemarin ini valid atau enggak, ini kita minta pengakuannya beliau lagi nih. Jadi kemarin katanya Pak Dul ini semangat untuk datang ke Sepunggur ini setelah menonton konten Asian Survivor. Gimana? Iya. Gimana ceritanya tuh Pak? Ya karena kita kan ya udah tua, istilahnya capek kerja bangunan lah. Meskipun udah borong pun tetap disuruh kan. Nggak bisa jadi bos di lahan sendiri gitu ya? Iya. Makanya kan istilahnya carilah masa tua, kerja tenang, nggak disuruh-suruh orang gitu. Ada penghasilan meskipun sedikit-sedikit kan gitu. Tapi kemudian Bapak lebih memilih lahan yang menantang, yang orang bilang marginal, lahan transmigrasi. Itu pertimbangannya apa Pak? Ya memang dari awal suka tantangan sih. Kalau nggak ada tantangan udah nggak semangat kerja kan. Mau di proyek, mau di apapun, di segi apapun memang suka tantangan. Iya, dari Aceh Pak ya? Iya. Aceh di daerah mana dari Aceh? Dari Biren hari itu kan. Cuma asli kan Jawa, merantau di Aceh. Iya. Memang nekat sih Pak ya. Iya. Ini adalah kali pertama ke Kalimantan kah atau sudah pernah sebelumnya ke Kalimantan? Baru pertama. Pertama ya. Kan. Selama di Indonesia nggak takut kemana-mana lah Pak ya. Pak Dul, nama lengkapnya siapa sih Pak sebenarnya? Abdul Rauf. Pak Abdul Rauf. Jadi Sobat Survivor, kita untuk Pak penasaran dengan lahannya Pak Abdul, kita mau jalan-jalan dulu dan kita ingin melihat 1 tahun jalan-jalan atau merantau ke pemukiman transmigrasi Sepunggur, sempat ada timbul rasa penyesalan nggak sih Pak? Enggak, karena udah niat dari awal kan memang
pengen tani mau apa kan ya mau cemana lagi kan. Mau keadaan cemana pun malah ada tantangan, malah lebih semangat gitu. Mantap jiwa. Baik, kita masuk Pak, boleh? Iya. Kita melihat lahannya. Silakan Pak, apa yang bisa kita lihat di lahannya saat ini? Sudah berkali-kali panen, dan yang saya salut dari Pak Dul ini adalah Pak Dul juga mensupport petani-petani yang di sini dalam bentuk modal apa namanya, tak berbunga atau gimana tuh Pak sistemnya Pak? Ya sistem pinjam aja lah. Pinjam aja. Tanpa bunga, sekedar untuk membantu kan. Gitu. Luar biasa. Pak Dul bisa menjadi inspirasi buat kita semua gitu ya, karena dengan kemarin sempat menjadi apa, kontraktor Pak ya, atau apa ya, pengusaha gitu. Ya, sekedar pemborong kecil-kecilan lah. Nah gitu ya, bahasa sederhananya seperti itulah ya, bahasa rendah hatinya seperti itu. Dan kita ingin melihat lahannya Pak Dul. Dari sini tentu ada pepaya yang entah kenapa sama Pak Dul ini dipotong, ini pucuknya kenapa nih Pak alasannya Pak? Karena buahnya kecil. Buahnya kecil? Buah kecil, bagus diambil daun aja. Terus ini udah nggak ada harapan lagi untuk tumbuh lagi, atau nanti bakal tumbuh lagi pucuk? Ini nunggu tua, nanti dipotong lagi lebih pendek biar apa kan. Oh biar gitu. Daun, ambil daun aja. Ini kalau buahnya nggak berpengaruh tuh Pak kalau begini? Ya pengaruh lah. Paling buah-buah pertama yang diambil nanti. Ini sebenarnya buah California Pak, iya. Pepaya California. Kan karena kecil, kita pun ya malu jual kalau kecil. Ini karena kecil, kemungkinan besar karena ditutup sama ada pohon pelindung banyak kan, pohon terlalu pelindung. dingin. Lalu kemudian ini cabenya Pak, kenapa Bapak memilih di polybag Pak, sementara lahan Bapak luas? Ini hari itu kan pindahan dari lahan yang seperempat itu kan saya taruh di polybag, taruh di jembatan kan. Karena udah pindah saya bawa kemari. Oke, sebelum kita lihat lebih jauh, apa saja Pak yang sudah dikembangkan di lahan ini Pak? Di tanaman-tanamannya? Ini sementara tanaman apa ya? Udah kurang produktif sih, cuma apa ya, labu kapsul. Labu kapsul. Ini ada jambu biji kan, jambu apa? Jambu kristal? Biji. Jenisnya katanya iya, cuma orang bilang pun enggak juga. Ada yang bilang iya, ada yang enggak. Bingung kita. Terus ini bayam potong, daun bawang saya tumpang sari ya. Dan yang rutin dipanen itu apa saja Pak? Sementara ini ya paling apalah, sayur-sayur ya? Sayur-sayuran, karena kemarin kangkung udah habis, bayam habis. Ini tinggal bayam potong lah yang masih ada kan. Jadi labu kapsul udah habis, di belakang udah habis, labu kuning udah habis. Sudah panen semua ya? Iya. Masih mau kembangin lagi? Ini mau apa? Ini rehab lahan karena baru berapa bulan di sini? 8 bulan atau 7 bulan kan? 7 bulan, tapi pepayanya sudah mantap sekali ya Pak ya? Boleh Pak kita jalan-jalan ke keliling-keliling Pak lewat sini? Boleh. Nah ini Pak Dul, Sobat Survivor, luar biasa. Seorang petani dari Aceh ya, tapi memang asalnya dari Jawa sih. Perantau di Aceh. Perantau ya. Tapi sudah disebut dengan petani transmigrasi kayaknya Pak. Nah ini adalah tanaman pepayanya. Iya. Kalau tanaman pepayanya Pak Duta itu rebah-rebah itu Pak. Kira-kira penyebabnya apa tuh Pak Dul? Ya karena di sini lahan gambut kan, akar naik terus bawah air, jadi akar kan naik terus kan, nggak ada kekuatan, dia kena angin sedikit rubuh. Jadi solusinya kalau Pak Dul sendiri gimana? Ya ditimbun terus sebenarnya. Ditimbun terus ya? Kan ya capek, istilahnya pepaya kan hasilnya kurang juga kan. Luar biasa. Jadi buahnya dipanen setiap saat kah atau gimana? Ya kalau ada tengkulak yang mau dipanen, kalau enggak ya enggak gitu. Untuk sayur ini ya? Banyak sayur kan. Kalau Californianya masih kurang sini. Peminat ya? Ya California bisa jual tiap hari, cuma ini buahnya kurang, banyak yang jadi sayur malah. Oh gitu. Ini lahan yang 50 dekat pekarangan rencana kan buah-buahan, yang sini nanti baru sayuran. Oke, kita boleh sambil jalan Pak sana Pak. Ini pisangnya banyak anakannya, ini masih dimatikan kan nanti atau gimana ya, Pak? Dimatikan, paling sisain 3 entah 2 gitu. Karena pisang udah kemarin udah dipotongin anak-anaknya, tumbuh lagi. Iya. Kalau sebelah sini punya Pak Dul kah atau bukan? Ini apa? Punya digarap sama orang lain kan, apa? Ari, petani muda. Ari, petani muda. Iya. Luar biasa, bagus banget Pak ya? Iya, karena ini lahan udah pernah digarap. Sudah pernah digarap? Iya. Oh gitu, jadi maksudnya kandungan organisnya masih tinggi? Iya, ini kan udah pernah digarap yang sebelah. Yang belum pernah digarap kan cuma yang saya garap ini.
Jadi agak berat. Oh gitu, belum pernah digarap, akhirnya berat. Kalau ini sudah pernah digarap sebelumnya. Baik. Kalau ke belakang lagi apa yang bisa kita lihat, Pak? Masih kosong kah untuk yang kemarin labu apa? Cuma ini kan udah mati kan banyakan. Nggak ada lagi, Pak, yang bisa kita lihat labu buahnya. Kapsul udah mau mati. Labu kuningnya baru semprot apa ini tadi? Semprot rumput biar mati. Jadi yang untuk yang kosong ini, Pak, rencana mau ditanamin apa, Pak? Labu apa ya? Ubi rambat, rencana ubi rambat yang itu. Oh, ubi rambat itu seperti kayak bukan yang cilembu itu ya? Ya, cilembu, jenis cilembu yang bisa, Pak, ya tumbuh? Bisa. Kata orang cuma tumbuh di lahan-lahan yang apa namanya? Yang dingin. Enggak juga. Kemarin saya berhasil kok istilahnya hampir 1/4 dapat berapa kintal kan. Kalau Bapak akhirnya memilih jenis cilembu, berarti Bapak lihat memang dari segi pasar cukup menjanjikan, Pak, ya? Ya, dari pasar istilahnya pun dia dari harga pasar peminat lebih banyak cilembu daripada lebih madu kan. Oke. Baik Sobat Survivor, Pak Dul 1 tahun di lokasi ini merantau ke Sepunggur. Dan dengar-dengar Bapak sudah punya lahan sendiri di sini, Pak, ya? Belum mah. Belum ya? Belum, nantilah. Tapi memang tertarik untuk membeli lahan di sini, Pak? Iya, nantilah. Nunggu apa anak-anak, persetujuan anak-anak gimana ke depannya saya kan. Istilahnya kalau di sini sendiri nanti tua kan nggak tahu juga kan. Tapi ini hanya apa ya istilahnya menikmati profesi sebagai seorang petani gitu ya. Bapak sangat sadar sekali bahwa pasti sering mengalami kegagalan seperti petani-petani trans lainnya. Tapi Bapak sudah menginspirasi minimal memperlihatkan bagaimana pengelolaan lahan yang ideal seperti pembuatan tanggul di dalam gitu kan. Tanggul luar kan sudah dibantu sama pemerintah kan ya. Tinggal tanggul di dalam. Lalu kemudian apa lagi nih, Pak, yang mungkin agak berbeda dengan petani yang lainnya nih? Apa ya? Hampir sama sekarang kan. Cuma ya itu paling nanti lah kedepannya paling pengembangan ubi madu itu aja, ubi jalar. Ubi jalar ya, yang belum banyak memang dikembangkan sama warga di sini, Pak. Di sini kan ubi yang banyak dikembangkan ubi biasa, ubi jalar biasa. Yang pink itu, yang warna merah itu. Merah itu kan. Baiklah, sambil jalan, Pak, kita lihat tanaman-tanaman sayurnya. Ini sudah ada yang sering dipanen tiap hari itu jenis sayur-sayuran seperti bayam, bayam ya, Pak? Bayam sama apa itulah. Jadi Bapak berkarun apa namanya? Bayung kalau orang Jawa bilang kacang tunggak sih. Kacang tunggak ya. Kayak kacang panjang tapi lebih pendek kan. Kalau kacang koro tertarik nggak sih, Pak? Kurang kurang tertarik karena cipir kemarin pun ya banyak orang, untuk tetangga saya tanemin mau suruh nyayur pun yang pada nggak mau. Oh, kacang koro kurang diminati, Pak? Kemarin saya udah tanam berapa itu udah mati udah kan, karena tetangga saya suruh petik aja, suruh sayur tapi pada nggak mau kan. Ini batangnya besar-besar loh, Pak, ya? Iya, cuma ini kan diambil daunnya aja untuk buah. Jadi kan selalu diusahakan pendek gitu, Pak, ya? Iya. Baik, luar biasa. Pak, kalau dilihat dari perjuangan Bapak di sini, kemudian banyak yang terbantu. Kalau menurut Bapak, apa nih yang perlu secara serius diperhatikan oleh pemerintah sehingga petani transmigrasi ini bisa tercapai tujuannya sesuai dengan tujuan awal mereka transmigrasi, Pak? Kalau menurut Bapak? Menurut saya sih sebenarnya udah minat tani udah ada, cuma kendala kan di obat sama pupuk kan, untuk suplainya. Kadang orang mau beli pun susah gitu loh. Kadang ada ya kartu tani, banyakan warga sini pakai kartu tani, cuma kadang ada yang nggak dapat jatah. Oh gitu. Nggak dapat jatah karena nggak terdaftar katanya. Walaupun sudah punya kartu tani? Iya. Oh gitu ya. Baiklah, semoga ada pihak-pihak yang mendengarkan. Terutama kan. Kalau ini jenis labu apa ini, Pak? Botol ya? Labu kapsul dengan labu botol lah. Bukan, beda dengan blonceng ya, beda? Saya kurang tahu juga blonceng itu kayak apa. Pak Duta mungkin bisa. Beda ya? Ini paling panjangnya cuma segini. Oh, kalau blonceng mungkin. Kalau blonceng kan bisa panjang. Oh, yang bligo, orang Jawa daerah saya bilang bligo. Luar biasa. Kalau asalnya sendiri, Pak, kan Bapak pernah tinggal lama di Aceh. Nah, sekarang muasalnya dari mana? Dari Demak. Oh, dari Demak. Baik. Baik, Sobat Survivor, di lahan pinjam pakai ini
boleh sedikit bocoran nggak Pak? Gimana caranya supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari pemilik lahan agar lahannya bisa dikelola dengan baik, tidak bongkor seperti itu? Iya. Ya kita kan ya niatnya apa kan, asal saling menguntungkan istilahnya kan, ya mau orang kan menguntungkan dari lahan jadi semak belukar hutan, kita garap ya saling menguntungkan, kita bersihin ya, tempat tinggalnya kita bagusin, kan gitu kan. Dan apa namanya, nanti begitu orang kan apa mau pakai yang punya kan kita serahin dalam keadaan bagus gitu loh. Iya, tapi di sini Bapak tidak ragu menanam tanaman yang semi jangka panjang gitu ya. Ini seperti jangka panjang kan rencana untuk bisa yang punya lahan ke depannya. Oh gitu. Jadi ini untuk ya ada kenang-kenangan dari saya rencana. Iya. Ini jarang-jarang loh Pak. Jadi ini sangat menguntungkan bagi yang pemilik lahan. Kalau boleh tahu pemilik lahannya yang warga Dayak kah atau? Iya, warga Dayak Pak Salem. Pak Salim? Salem lah. Pak Salem dari Tengkapa ya? Iya. Wah, Pak Salem, ini lahannya dibersihkan sama Pak Dul. Nah, luar biasa, ini sudah ada tanaman buah jambunya. Bisa ajak keluarga nanti panen jambu bareng-bareng gitu ya. Nanti kedepannya paling ya nangka, entah durian saya tanamin. Untuk 50 apalah, ini yang 50 meter persegi. 50 persegi, meter persegi. Nah ini Pak, untuk buah-buahan. Untuk buah ini, saya lihat ini kan buahnya lebat sekali nih. Buah apa namanya? Jambu. Buah jambu. Ini kira-kira sudah di usia berapa ini Pak? Sudah lebat buahnya gini? Ini cangkokan baru berapa ya? 5 bulan. 5 bulan ya? Oh, 5 bulan, serius Pak? Iya, cangkokan tapi kan. Berarti kalau sudah ada buah begini dalam waktu dekat ini bisa sudah mulai panen Pak ya? Iya. Tapi nggak dibungkus Pak ya? Ya rencana kalau apa kan nanti tengok buahnya, kalau jenis yang bagus ya saya bungkus. Oh gitu. Ini kan perlu diseleksi juga kan ya? Kalau banyak gini kan harus dikurangi kan ya? Dikurangin biar besar kan nanti. Minimal berapa nih Pak biasanya? Biasanya 2. 2 aja ya, baik. Sobat Survivor, Pak Dul mengembangkan begitu banyak tanaman di sini dan menginspirasi kita semua, khususnya warga transmigrasi yang sesama bertani di sini. Dan kalau kita lihat di sini, warga transmigrasi juga tidak hanya menggunakan tenaga manual, tapi ada juga yang sudah menggunakan traktor, Pak ya? Iya, Mbak. Bapak sendiri gimana? Pakai traktor kan nanti atau gimana? Ya, kedepannya kalau udah kurang apa ini tunggulnya atau tonggak-tonggak kayunya ya saya pakai traktor. Kalau masih banyak tonggaknya kan nanti rusak traktor, misalnya ya pakai cangkul dulu manual. Jadi yang apa masih ada tunggul-tunggul seperti ini nanti dibakar Pak ya? Iya. Menghasilkan abu yang bagus untuk apa membantu menetralkan tanah ya Pak ya? Ya, untuk pengapalah netralkan asam apa-apa kan ya mengurangin pemakaian kapur dolomit lah. Iya. Sobat Survivor, kalau saya boleh bilang Pak Dul ini adalah termasuk petani yang langka gitu ya, karena datang bukan untuk menetap tetapi hanya untuk bertani dan membantu petani yang ada di sekitarnya dengan sistem pinjam tanpa bunga modal mereka bertani. Karena memang salah satu kendala mereka di sini petani-petani transmigrasi khususnya adalah modal. Kalau kita memperhatikan ada 5 jenis modal, mulai dari infrastruktur, kemudian juga sosial, interaksi sosial dan sebagainya, terutama juga permodalan di bertani seperti bibit unggul, obat-obatan dan juga pupuk yang juga menjadi tantangan seperti yang disampaikan Pak Dul tadi. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi pemerintah di luar sana yang menonton konten kita sehingga bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan tepat buat para petani sehingga bisa menghasilkan produk-produk unggulan dari lahan-lahan pertanian transmigrasi yang ada di pemukiman ini. Baik Sobat Survivor, terima kasih banyak Pak Dul atas waktunya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, apalagi kalau panen nanti bisa panggil saya Pak. Mungkin karena saya belum ada yang bisa saya beli di sini nih Pak ternyata. Masih kosong Pak ya. Maksudnya ada semua tanaman yang tumbuh tapi memang belum saatnya untuk panen gitu maksud saya. Nah, baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak dan terima kasih juga buat Sobat Survivor yang selalu memberikan semangat positif untuk konten Asian Survivor. Sampai jumpa di video selanjutnya.